Selanjutnya nomor 12. Qala al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Nafa'allahu bihi. Nafa'a, semoga memberi manfaat Allahu, siapa Allah, bihi, dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Man la yuhibbul ilmah. Man, barang siapa. La yuhibbuh, tidak suka siapa man. Al ilmah, kepada ilmu. La khaira fihi. La khairah, maka tidak ada kebaikan. Fihi, dalam diri seseorang. Orang, katanya Imam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, man la yuhibbul ilmah la khaira fihi. Orang kalau udah enggak senang sama ilmu, itu tandanya tidak akan ada kebaikan dalam dirinya. Kita alhamdulillah, meskipun misalnya cintanya enggak sampai mati sih, cintanya hanya yang penting ada aja di hati kita, cinta kepada ilmunya Allah, alhamdulillah, insya Allah kita masih tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya Allah yang baik-baik gitu. Kalau udah enggak suka sama ilmunya Allah, kalau udah enggak mau belajar, udah enggak cinta sama ilmu, la khaira fihi, dijamin katanya Imam Syafi'i, tidak akan ada kebaikan dalam orang tersebut. Naudzubillah. Maka kita selalu memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang cinta kepada ilmu pengetahuan, suka, jangan pernah benci terhadap ilmu. Saya tahu di antara kita sih ada yang gak suka matematika. Cingbon bede guru matematika beci, sama guna beci ke matematika negeri pernah abah tak cinta. Iya, akhirnya sama gurunya juga pas malas gitu. Itu yang setelah tua baru nyadar ternyata matematika sangat diperlukan dalam kehidupan. Maka jangan sampai meskipun kita nggak suka ya, misalnya matematika, ilmu Allah juga gitu, kita nggak suka matematika, tapi jangan terlalu nampak gitu, kasihan matematika. Ada juga yang nggak suka bahasa Inggris, ada banyak. Giliran besok bahasa Inggris udah tuh mangkel kayaknya. Iya, karena nggak suka. Maka ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Rasulullah pernah bilang begitu. Cintailah kekasihmu, sesuatu yang kamu sukai gitu. Haunamma, sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Barangkali yang kamu cintai itu yang terlalu berlebihan, yakunu baghidaka yaumamma, jadi musuh kamu suatu saat nanti. Wa abghid baghidaka ya haunamma, bencilah sama sesuatu ya, sama orang yang kamu enggak suka, termasuk sama bahasa Inggris misalnya, termasuk sama matematika. Bencilah sama matematika dan bahasa Inggris, haunamma, sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, takut nanti suatu saat justru bahasa Inggris adalah ilmu yang paling kamu cintai, yang paling kamu butuhkan. Sama kadang kita milih-milih teman sama si A, karena udah dari sini misalnya gak suka, akhirnya benci banget gitu. Jangan terlalu benci. Jangan terlalu benci. Takut orang yang kamu benci banget itu 10 tahun yang akan datang jadi menantu kamu, jadi mertua kamu, jadi ipar kamu. Iya bener, banyak kejadian. Saya nggak mau cerita nama. Di daerah saya itu ada seseorang yang nggak suka sama
seorang kiai lah, seorang kiai Langgeran itu, kiai. Karena kiai tersebut di mata masyarakat ada macam-macam nilainya, ada nilai negatif, positif ya kan, biasa. Suatu ketika orang A ini bilang begini, bilangnya begini, kalau kiai itu suka makan duitnya, duit pertanian katanya. Kan ada kelompok tani kalau di kampung-kampung. Kebetulan yang jadi ketua kelompok taninya itu seorang kiai gitu. Nah, A ini curiga sama kiai, duit bantuan pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten itu digunakan untuk keperluan pribadinya gitu. Akhirnya, kiai apa itu? Gitu-gitu. Ternyata anaknya si A ini setelah lulus kuliah suka sama anaknya Pak Kiai. Anak Pak Kiai cewek. Akhirnya apa? Ngelamar sendiri ke rumahnya. Ini kejadian nyata ini. Masih hidup sekarang. Punya anak satu udah yang ini. Apisanan. Ongku. Ya hati-hati, kita boleh, bukan nggak boleh benci sama sesuatu, bukan nggak boleh, boleh aja. Karena tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Termasuk kita suka sama sesuatu, jangan terlalu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, pret. Nggak ada rumus begitu, nggak ada. Apalagi zaman now gitu kan. Iya. Baru tadi pagi ngomong, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sorenya ketemu orang baru di Facebook. Nama Cristiano Ronaldo. Misalnya. Hidup kan begitu, selalu berjalan. Ya, tapi kalau urusan ilmu pengetahuan kita harus suka, kita harus cinta. Waalaikumsalam. Bawa bangku ya, korang. Bisa tengah. Nah, kalau urusan nyari ilmu kita harus melatih diri untuk semakin cinta kepada ilmu. Harus cinta kepada ilmu, harus. Pas senang, beda pengajian memang senang. Beda pengajian pada libur. Beda ke musleh, kasa ceramah. Intar ya, tak apa. Nomor situ nilai ibadahnya itu sangat luar biasa. Iya, mau umum ada majelis taklim yang mungkin ada informasi dari teman di Masjid Gema misalnya. Jauh kan? Tapi pelajaran tafsir Jalalain misalnya, karena misalnya di sekolah kita nggak diajarkan tafsir Jalalain, maka boleh ikut gitu. Kayak di masjid-masjid besar tuh, Masjid Gema itu biasanya ada kayak Sahih Al-Bukhari. Itu ada kajian Sahih Al-Bukhari misalnya. Kiai siapa? Nah, kita kalau di sekolah, karena udah sekarang tuh beda dari dulu ya. Sekolah sekarang tuh mata pelajarannya lebih kepada apa yang sesuai dari pemerintah kan. Gini. Sehingga jatah untuk materi kayak Sahih Bukhari itu udah berkurang gitu. Kadang-kadang nggak diajarkan gitu di sekolah-sekolah. Maka kalau ada kesempatan, mumpung masih muda, ada masjid dekat rumah misalnya di sini, ada masjid dekat rumah, kemudian ada taklimnya. Misalnya pagi-pagi habis subuh ada materi atau ajian kitab Sahih Bukhari, ikut, nggak apa-apa. Saya ke musleh itu habis subuh ajian kitab di masjidnya. Jadi jemaah banyak macam-macam dari Pasongsongan, dari Pasian. Itu berangkat mereka jam 3. Lagi berisiap mobilan segala macam. Saya kan sama Pak Kiai kemarin ke sono. Habis. Kalau kita berangkatnya pas habis subuh karena di sana masih ajian kitab. Ngaji di tempatnya Ki Muslim itu habis setiap hari dia habis subuh.